Poliwangi. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Di kesempatan kali ini, saya Farida akan menemani Anda untuk membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan masa depan kita bersama. Pertanian sering sekali dianggap sebagai sektor tradisional, tapi kini bertransformasi menjadi industri yang modern, inovatif, dan penuh peluang. Di Politeknik Negeri Banyuwangi ini kami berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang siap menjadi agen perubahan di bidang ini. Oleh karena itu, di episode spesial ini kita akan mengupas tuntas tentang jurusan pertanian. Tepuk tangan dulu dong untuk jurusan pertanian. Jurusan pertanian ini nanti kita akan membahas program studi barunya yang siap membuka gerbang karir cemerlang bagi calon mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya untuk menjawab semua rasa penasaran kita. Telah hadir bersama kita Bapak Ardhito. Selamat datang Pak di acara podcast kita Pak. Bisa Pak diperkenalkan Pak? Baik, perkenalkan nama saya Ardhito Atmaka Aji. Di sini saya Ketua Jurusan Pertanian Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi siapkan diri Anda karena kita akan menjelajahi dunia pertanian dari sudut pandang yang berbeda. Baik Pak Ardhito, ini langsung saja ya pertanyaan yang pertama ini. Karena supaya kita semuanya tidak penasaran jurusan pertanian ini sudah berkembangnya sampai kemana. Jadi silakan Pak Ardhito bisa dijelaskan Pak bagaimana perkembangan jurusan pertanian ini bisa menjadi seunggul dan sebesar sekarang. Baik, jadi pertama ingin saya menjelaskan bahwa jurusan pertanian itu merupakan salah satu jurusan di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jurusan pertanian itu berdiri pada tahun 2023 sehingga masih terhitung baru ya hari ini. Karena Poliwangi juga PTMB baru ya. Oleh karenanya kita juga terus mengembangkan program studi yang terkait dengan ruang lingkup pertanian. Nah, untuk program studi yang ada di jurusan pertanian itu yang pertama adalah agribisnis, program studi D4 agribisnis. Di mana untuk kemudian program studi agribisnis ini berfokus pada pengembangan kompetensi dan juga pengetahuan, keahlian untuk bisnis-bisnis yang kaitannya dengan sektor pertanian. Nah, sehingga berkaitan dengan produk-produk hasil pertanian, pemasarannya itu terkait dengan program studi agribisnis. Kemudian yang berikutnya adalah program studi teknologi pengolahan hasil ternak. Nah, di dalam program studi ini berfokus pada untuk mempelajari kemudian mengembangkan keilmuan mengenai bagaimana produksi ternak itu kemudian diolah menjadi produk-produk yang kaitannya nanti berkaitan dengan produk-produk pangan. Kemudian yang ketiga adalah program studi pengembangan produk agroindustri. Nah, program studi ini mencetak mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi untuk mengolah hasil produk-produk pertanian. Otomatis kalau nanti sifatnya raw material akan diolah menjadi produk-produk jadi. Sehingga yang berkaitan dengan produk-produk yang asalnya dari tanaman, maka nanti akan diolah bisa menjadi produk pangan maupun produk-produk lain yang nanti sifatnya non pangan di program studi agroindustri. Lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah program studi teknologi produksi tanaman pangan. Nah, di teknologi produksi tanaman pangan ini mahasiswa mempelajari bagaimana cara dan kemudian teknologi budidaya tanaman pangan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu cukup beragam ya sumber pangannya. Salah satunya mungkin yang biasa kita konsumsi adalah beras atau kemudian produk komoditas padi, kemudian jagung, gitu ya, dan kedelai. Intinya adalah program studi ini mengembangkan produk-produk yang menjadi sumber karbohidrat. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah program studi teknologi produksi ternak.
Nah, di dalam ada pengolahan hasil ternak, ada produksi ternak. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ya Pak ya. Ini banyak sekali sampai berhitung loh Pak gitu. Kalau yang di teknologi produksi ternak ini lebih banyak ke on farm-nya. Jadi bagaimana kemudian memperbanyak supply atau kemudian bagaimana sistem mengembangkan produksi ternak yang ada di mungkin di masyarakat maupun di Indonesia. Itu termasuk di manajemen pertaniannya, langsung di part pertaniannya ya. Sehingga nanti mungkin kalau kita lebih terkenal dengan peternak ya, yang bisa memproduksi ternak sebagai sumber pangan kita, yaitu sumber pangan hewani khususnya. Kemudian yang mungkin berikutnya lagi kita juga memiliki program studi teknologi aquacultur. Aquacultur ini baru Pak? Baru. Oh baru. Yes. Aquacultur itu kaitannya dengan bagaimana nanti memproduksi sumber-sumber pangan yang berasal dari fish atau kemudian perikanan, sumber-sumber pangan perikanan, sehingga cukup lengkap nih kalau bisa kita ibaratkan sebenarnya. Di dalam produksi pertanian itu kita bisa memproduksi sumber pangan yang biasanya kita sajikan, kita konsumsi sehari-hari. Nah, sehingga kebutuhannya menjadi sangat penting. Bahkan ini satu fun fact juga bahwa sebuah negara itu bisa dikatakan sejahtera atau mungkin bisa kita katakan hidup matinya suatu bangsa itu ya tergantung dari bagaimana bangsa tersebut mampu memproduksi pangannya. Karena ini kan berkaitan dengan kebutuhan dasar dari manusia. Ketahanan pangan ya Pak ya. Itu yang menjadi penting. Ada program studi baru lagi Pak? Sudah semuanya. Nanti berkembang lagi ya. Itu. Mudah-mudahan the next nanti bisa berkembang lebih jauh lagi sehingga menawarkan banyak pilihan kepada calon mahasiswa. Itu tadi menjadi petani tidak hanya tradisional Pak ya. Sekarang sudah bentuk bagaimana caranya kita bisa menciptakan inovasi gitu ya. Baik Pak, itu tadi sudah dijelaskan terkait tentang program studinya. Kalau untuk fasilitasnya Pak, kira-kira di jurusan pertanian ini fasilitasnya seperti apa? Saat ini fasilitas yang dimiliki jurusan pertanian cukup lengkap. Di antaranya kita memiliki laboratorium. Mungkin kalau di dalam peternakan kita memiliki laboratorium teknologi pengolahan hasil ternak, di mana kemudian dalam laboratorium itu akan dilakukan penelitian, juga pengujian, praktikum mahasiswa sehingga untuk menguji mungkin dalam kadar kandungan makanan, kemudian menguji mungkin juga cemaran-cemaran itu bisa kita lakukan. Kemudian kita juga memiliki laboratorium komputer, kita juga memiliki laboratorium pengolahan pangan, di mana di dalamnya ya salah satunya bisa kita lihat beberapa ini adalah produk-produknya ya Pak ya. Varian yang bisa dihasilkan. Kemudian dari laboratorium pengolahan pangan, kemudian kita juga memiliki tanaman percobaan, kita juga memiliki greenhouse. Wah, lengkap sekali loh Pak. Saya terkesima ini. Bahkan kalau untuk di perikanan kita juga memiliki kolam yang kolam ikan. Pak, ini berarti kalau ini laboratorium pertaniannya ini berupa lahan pertanian ya. Ini adalah salah satu hasilnya. Wah, ini bagus banget loh, banyak banget. Ini bukan bukan properti ya, tapi memang hasil ini ya. Hasil dari inovasi yang dibuat oleh mahasiswa, hasil kerja praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga kita coba tampilkan dalam kesempatan kali ini. Jadi mahasiswa itu tidak hanya diajarin di kelas, tapi memang benar-benar diajarin bagaimana caranya untuk menjadi teknopreneur juga Pak ya, dan nanti setelah lulus siap kerja. Betul sekali. Ini Pak, kalau terkait tentang tadi fasilitas sudah, program studinya sudah, sekarang SDM-nya Pak untuk pengajarnya sama tenaga kependidikannya seperti apa? Baik, untuk pengajarnya sendiri kita memiliki banyak dosen yang berkualifikasi S2 dan juga berkualifikasi S3 bahkan. Kemudian mereka juga berasal dari kampus-kampus yang lulusan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sehingga dengan jumlah SDM yang ada, kita tentu sangat percaya diri bahwa nanti ketika pembelajaran bisa menghasilkan
sistem pembelajaran dan juga cara pembelajaran yang inovatif dan juga cara pembelajaran yang berkualitas. Nah, sehingga kalau untuk dari segi SDM sendiri, saya kira kita tidak kalah bersaing, kita mampu untuk bersaing di sana. Ya. Baik Pak, itu tadi udah SDM-nya sudah ini banget kompeten semuanya Pak ya di bidangnya masing-masing, dan tentu nanti akan menghasilkan lulusan yang sangat kompeten juga di bidangnya. Pak, kalau terkait aktivitas mahasiswa, kira-kira adik-adik nanti ketika masuk ke jurusan pertanian itu bisa mengikuti organisasi atau tidak Pak? Mungkin apakah ada organisasi yang di jurusan gitu yang nantinya memfokuskan adik-adik ini untuk bisa belajar lebih mendalam lagi terkait tentang prodi atau program apa saja yang ada di pertanian? Baik, iya. Untuk keorganisasian mahasiswa, kita memiliki himpunan mahasiswa jurusan yang tentu saja adalah himpunan mahasiswa jurusan pertanian, di mana di hima tersebut mahasiswa akan belajar berorganisasi, kemudian selain itu juga mengembangkan soft skill, kemudian juga belajar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bidang pertanian, mungkin bisa dalam hal mengembangkan program kewirausahaan, kemudian mungkin bisa mengembangkan potensi untuk menulis karya ilmiah, kemudian mungkin juga bisa dalam hal pengabdian atau kemudian berkontribusi nyata di masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa ya Pak ya. Dan ini pun kita juga dari proposal yang diajukan oleh anak-anak hima ini sudah berhasil juga tembus di beberapa pendanaan secara nasional. Saya kira untuk mengembangkan pengetahuan adik-adik, untuk mengembangkan soft skill adik-adik, mengikuti kegiatan kemahasiswaan itu menjadi sangat penting untuk kemudian selain nanti misalnya kita kuliah itu mendapatkan ijazah, di samping itu kita juga memiliki soft skill ya, itu yang penting ya Pak ya, karena kita terjun di masyarakat. Kalau kita hanya bawa ijazah aja tanpa soft skill kayaknya kurang afdal ya. Kurang. Jadi kita memang di sini Politeknik Negeri Banyuwangi salah satunya adalah jurusan pertanian ini memang benar-benar menyiapkan untuk lulusannya atau alumninya ini nanti siap kerja di dunia industri maupun menjadi teknopreneur. Dan bagi adik-adik jangan melihat pertanian ini dari sudut pandang tradisional gitu Pak ya. Kalau dulu pertanian ya kayak mencangkul, menanam padi, kalau bahasa Jawanya matun tandur gitu ya. Tapi sekarang lebih banyak inovasi yang bisa dilakukan dari jurusan pertanian. Adik-adik wajib banget loh memilih jurusan pertanian ini ya Pak. Silakan. Pak, kalau untuk profil dari mahasiswa ini kebanyakan itu yang biasanya bisa masuk ke jurusan pertanian atau saat ini yang ada di jurusan pertanian itu mereka itu dari daerah mana saja Pak? Kalau saat ini sudah menyebar ya dari seluruh Indonesia, saya kira sudah mulai ada, mengingat kita sistem seleksinya juga tidak hanya terbatas pada seleksi regional, tetapi juga kita membuka peluang juga seleksi nasional, termasuk juga beberapa potensi-potensi dari daerah-daerah mungkin yang dari misalkan Papua, kemudian dari daerah-daerah lain, termasuk ada juga mahasiswa dari beasiswa adik yang kemudian juga mendaftar di jurusan pertanian. Saya kira sekarang sudah dari seluruh penjuru Indonesia sudah bisa untuk kemudian mendaftar dan juga bisa untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah itu adik-adik ya, bahwa dari Sabang sampai Merauke kalian mempunyai kesempatan yang sama ini, dan Poliwangi siap kita menggandeng bersama ya, kita bisa membangun generasi emas ya dari jurusan pertanian tentunya Pak ya. Pak Ardito, tadi kita sudah membahas terkait tentang program studi yang ada. Bagaimana status untuk akreditasinya Pak? Saat ini untuk akreditasi beberapa sudah diakreditasi baik untuk statusnya, tapi memang untuk program studi baru memang membutuhkan waktu ya untuk kemudian bisa terakreditasi, sehingga dalam perjalanannya kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan kita, kemudian kita juga terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk juga update mengenai kurikulumnya juga kita lakukan secara berkala agar mahasiswa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Oh, berarti kurikulum selalu direlevankan dengan dunia industri, Pak ya. Oh. Betul sekali. Baik, Bapak, ada nggak profil mahasiswa yang dia berprestasi di tingkat nasional maupun internasional gitu? Ya. Untuk kompetisi yang diikuti mahasiswa itu secara reguler setiap tahun itu kita mengikuti, misalnya nih untuk kompetisi kemahasiswaan kita mengikuti kompetisi ITEC, itu bagian dari kompetisi yang diikuti mahasiswa, dan kompetisi ini ada berbagai macam cabang yang terkait dengan kompetensi yang mereka pelajari di kampus, termasuk dalamnya sortasi, termasuk barista, kemudian beberapa membuat bakso ikan itu bahkan juga ada, sehingga mahasiswa mengikuti di sana. Dan tahun lalu kita juga mendapatkan juara di dalam kegiatan itu. Nah, itu untuk kompetisi-kompetisi yang sifatnya berkaitan dengan hard skill yang mereka pelajari di kampus. Selain itu juga mahasiswa juga berkesempatan mengembangkan soft skill yang dikembangkan atau yang mereka pelajari, mereka latih di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu termasuk juga kegiatan olahraga dan seterusnya. Itu sehingga mahasiswa berprestasi di sana juga ada. Kalau kemarin saya dengar juga ada yang berprestasi tingkat nasional di jungle run misalnya. Lari itu juga ada. Nah, itu prestasi-prestasi yang mahasiswa bisa peroleh kalau mereka memang juga bersungguh-sungguh di dalam mengembangkan soft skill maupun hard skill yang dipelajari di kampus. Sehingga kalau bisa jadi mahasiswa itu ya jangan hanya seperti kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Saya kira kupu-kupu terbang melayang. Aku lucu. Harus aktif, Pak ya. Memang kegiatan mahasiswa yang aktif tentu menjadi nilai tambah ya. Terakhir nih Pak, pertanyaan. Nanti sebelum saya terakhir pertanyaan ini, nanti Bapak Ardhito menjelaskan ya Pak. Ini banyak produk banget ini. Saya bingung, ini banyak sekali. Tadi berbicara tentang ini baristanya mahasiswa bukan Pak? Saya coba ya Pak ya. Ini produknya namanya Javanica ya. Dari AGB. Ini tadi baristanya mahasiswa juga ini Pak? Mahasiswa. Saya sebut ya. Bahkan kompetensi barista itu juga dipelajari, dan nanti juga ada uji komnya sendiri itu mahasiswa untuk bisa kompeten di bidang itu. Lulus kompeten dalam bidang ini gitu Pak ya. Nanti juga sertifikasinya itu dikeluarkan oleh BNSP. Baik. Cukup ini. Iya, bagi adik-adik SMA dan sederajatnya semuanya, kalian wajib loh menentukan pilihannya di jurusan pertanian ini. Karena memang banyak inovasi yang dihasilkan dari jurusan pertanian. Ini salah satunya adalah produk kopi ini. Ini saya bukan penyuka kopi Pak, tapi ketika saya seruput ini benar-benar enak. Jadi kalian bisa mencobanya ke sini loh sambil bisa melihat-lihat Poliwangi ya Pak ya. Ini Pak, terakhir nih pertanyaannya, ini adalah pertanyaan yang paling krusial, di mana calon mahasiswa dan orang tua itu selalu menanyakan, lulusan dari Poliwangi dari jurusan pertanian kira-kira bisa kerja di mana sih? Pada dasarnya sebenarnya secara umum untuk mahasiswa lulusan itu ada 3 ya jalurnya. Ada yang kemudian bekerja, melanjutkan pendidikan, dan berwirausaha. Nah, untuk yang bekerja ini memang dari segi alumni kita, mahasiswa kita yang sudah lulus itu sudah bekerja juga di perusahaan nasional maupun di perusahaan multinasional. Di antaranya, dan sesuai dengan bidang mereka, misalnya nih kalau yang di teknologi pengolahan hasil ternak, mereka kerja di perusahaan Java misalnya contohnya, yang dia memang fokusnya untuk mengolah hasil-hasil produk-produk peternakan. Kemudian untuk yang dari agribisnis juga ada yang bekerja misalnya di perusahaan pertanian misalnya BCA, Benih Citra Asia. Nah, itu beberapa contoh-contoh yang kemudian mereka berkiprah di bidang mereka masing-masing. Selain itu ada yang berwirausaha juga banyak nih, karena diajari membuat kopi, bisa jadi nanti suatu saat membuka peluang usaha untuk membuka kafe, kemudian mungkin juga resto dan seterusnya. Itu kan bagian dari wirausaha. Petani kemudian modern, ada yang melanjutkan kuliah
beberapa juga diterima S2 di kampus-kampus yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Oh, banyak Pak yang kuliah di luar negeri? Beberapa saya lihat ada, misalnya kemarin saya dengar juga ada yang di Taiwan, bahkan sekarang sudah proses di S3 malahan. Wah, keren banget loh mereka Sehingga mengembangkannya. jangan kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita bisa. Sehingga ketika kuliah dengan serius, maka nanti juga impact-nya kembali lagi ke dirinya sendiri untuk kemudian bisa mengembangkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Wah, terima kasih loh Pak Ardhito. Tadi kita sudah dijelaskan nih dari awal terkait tentang perkembangan dari jurusan pertanian ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan terkait SDM yang kompeten. Kemudian dari masing-masing program studinya sudah dijelaskan sama Pak Ardhito, status akreditasinya dan prospek lulusannya itu nanti kemana sudah dijelaskan. Pak, sekarang saya minta dijelaskan dong Pak, ini produknya banyak banget nih. Apa saja ini? Untuk yang pertama adalah kopi. Kopi ini diproduksi oleh Teva yang ada di jurusan pertanian. Mungkin dari adik-adik di program studi agribisnis yang kemudian menggunakan skillnya untuk membuat kopi. Kemudian yang berikutnya adalah AGB. Javanica, ini teman-teman dari program studi PPA. Apa Pak itu Pak? Ini adalah cookies. Oh, cookies. Jadi kalau awalnya raw materialnya tentu saja cookies dari coklat, tanaman kakao itu yang tanaman kakao yang dengan melalui serangkaian proses tertentu kemudian nanti akan diolah menjadi roti. Kemudian dari program studi teknologi pengolahan hasil ternak, nah ini ada yogurt. Yogurt itu ya, berbagai rasa ya. Ada berbagai rasa. Kemudian dari program studi ini Kaskara ini dari penelitian juga dari program studi agribisnis. Ini dari jamu apa Pak? Teh. Oh, teh. Dari Kaskara. Ini teh untuk kesehatan ya. Okay. Kemudian kalau yang buah segar ini dari produksi teknologi produksi tanaman pangan. Nah, salah satunya nanti kita bisa kenal produk-produk dari buah-buahan, misalnya melon, kemudian jagung, itu ada jagung manis. Ini ada kopi. Ini ada kafenya, Pak? Kalau yang ini ya? Iya, di gedung C di lantai gedung bawah C itu. ada kafenya. Variannya juga banyak, ada yang panas, ada yang dingin, ya. Panas sedih. Banyak variannya ya tentunya. Ini ada kopi, kemudian yang ini adalah ramba. Oh, ramba. Ya, jadi ini produksi dari program studi teknologi pengolahan hasil ternak. Pengolahan hasil ternak. Nah, ini pepayanya kualitasnya bagus banget loh, gede banget loh ini. Ya. Dirawat seperti anak sendiri. Ini ada jeruk. Jeruk ini di depannya gedung rempek ini. Ini aslinya. Ini bisa buat minuman ya. Jogopati ya. Wah, buat adik-adik mahasiswa kalian wajib banget loh memilih ini. Ternyata selain kalian belajar, kalian langsung terjun untuk mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di kelas ya Pak ya. Sehingga terintegrasi memang ketika kita belajar di kelas teori, kemudian di lahan atau kemudian di lapangan kita belajar untuk mengimplementasikan teori yang sudah kita langsung ya. Ini diajari anak-anak untuk menjualkannya gitu ya Pak ya? Wah, ini loh kalian lengkap banget loh. Lulus langsung bisa membuka lapangan usaha sendiri sebenarnya Pak ya. Kalau ada modal. Tapi bagi adik-adik, kalian wajib sekali loh ya untuk bisa bergabung dengan keluarga besar jurusan pertanian ya Pak Ardhito ya. Selain banyak program studi tadi yang sudah dijelaskan, bagi kalian yang masih ingin bertanya secara langsung dan secara lengkap lagi terkait tentang jurusan pertanian, kalian boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ardhito ini ya. Dari obrolan ini kita bisa melihat bahwa jurusan pertanian Poliwangi ini bukan hanya tentang bercocok tanam, tapi tentang inovasi, teknologi, dan masa depan yang cerah. Program studi yang baru yang ditawarkan juga sangat relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Bagi adik-adik yang memiliki minat dan semangat untuk berkontribusi dalam kemajuan pertanian, jurusan pertanian Poliwangi adalah pilihan yang sangat tepat. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Negeri Banyuwangi. Itu dulu saya ada
juga. Apa? Sedikit oleh-oleh. Oh, sedikit oleh-oleh. Apa ini, Pak? Ini adalah salah satu produk merchandise yang diproduksi gitu. dari Teva. Wah, boleh saya buka? Boleh. Oh, boleh saya buka. Dapat nih. Apa ini? Oh, kaos. Apa Pak ini, Pak? Simbolnya bisa dijelaskan Itu ini? simbolnya pupa, seperti kepompong. Oh, seperti kepompong. Jadi, nanti akan menjadi kupu-kupu. kupu-kupu yang bisa terbang Wah, tinggi. keren sih. Ya. Keren. Wah, ini diperjualbelikan bebas nggak sih? Iya. Oh. Di Teva nanti Boleh itu lah. merupakan salah satu apa ya dari Stitching Factory itu kemudian dikembangkan di beberapa produk-produk merchandise. Oke, makasih Pak Ardito. Ini oleh-olehnya. Ini dari mahasiswa semuanya ya. Dari mahasiswa semuanya. Mahasiswa Poliwangi ini luar biasa sekali ini. Baik, terima kasih Bapak selaku narasumber Pak Ardito. Kita sudah meluangkan waktunya ya tadi ya untuk berbagi informasi yang sangat berharga, dan untuk seluruh pendengar Sapa Poliwangi, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan episode kami selanjutnya dengan topik-topik yang tak kalah menarik. Saya Farida mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.